Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Sakti. Hari ini Bapak akan mencoba menerangkan pembelajaran mata pelajaran fisika, ya, mengenai materi bab tentang usaha dan energi. Nah, mari kita saksikan ya secara bersama-sama. Pertemuan kali ini kita akan membahas fisika, materi mengenai tentang usaha dan tenaga. Nah, terutama tentang usaha ya. Usaha itu secara definisi yaitu gaya yang diberikan kepada suatu benda dan mengalami sebuah perpindahan. Nah, itu disebut dengan sebuah usaha. Nah, kita lihat penjelasan di bawah ini. Ya, misalkan suatu benda, ya, Bapak gambarkan suatu benda, bendanya dikatakan M, ya. Nah, misalkan ditarik dengan gayanya F, ya, sehingga massa ini dia akan mengalami perpindahan. Nah, ya, perpindahan sejauh S. Nah, ya, berarti yang namanya usaha di dalam fisika, ya, gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda itu mengalami perpindahan sejauh S. Nah, itu ya. Itulah yang namanya dengan usaha. Nah, Bapak jelaskan lagi definisinya. Usaha itu gaya yang diberikan ya sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Itu yang namanya usaha. Nah, atau misalkan secara persamaan matematis, W sama dengan F kali S. Di mana F itu harus sejajar dengan S ya. Nah, ini harus sejajar dengan S. Nah, seperti itu ya. Yang penting gayanya itu harus sejajar dengan sebuah posisi ya. Nah, Pak, kalau misalkan harus sejajar itu bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan sebuah benda ya, nah, benda dia ditarik oleh gayanya itu dengan miring ya. Nah, ditarik sebuah gayanya itu miring, maka dia akan mengalami sudut theta. Nah, ya. Terus perpindahan posisinya itu adalah sejauh S. Nah, maka kita rumuskan persamaan matematisnya secara garis proyeksi ya, proyeksi yang sejajar. Berarti secara persamaan matematis W sama dengan F dikali cos theta dikali perpindahan masanya. Nah, ini ya. W sama dengan F kali cos theta kali S. Nah, ini jelas ya. Dari perpindahan garis proyeksi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat gaya yang diberikan sehingga benda mengalami perpindahan ya, apakah usaha itu mungkin nggak nilainya 0? Mungkin ya, mungkin apabila atau kalau dia itu bendanya tidak pindah ya, tidak pindah, maka nilainya akan 0 ya. Nah, contoh nih ya, contoh misalkan nah, kamu dorong tembok. Nah, Bapak gambarkan ini sebuah tembok. Nah, ini kamu ya sebagai ini. Nah, kamu dorong. Apakah temboknya akan berpindah? Tidak kan? Nah, itu usahanya adalah 0 ya. Atau juga misalkan usahanya itu bernilai positif. Nah, ya, bernilai positif. Nah, kalau misalkan bernilai positif jika gayanya itu searah dengan perpindahan. Nah, ya, gayanya itu searah dengan perpindahan. Nah, kita lihat ya, gaya searah dengan perpindahan. Nah, contohnya ini nih ya, massa bergerak dengan searah perpindahan, maka nilainya akan positif. Nah, kalau misalkan usaha bernilai negatif, bagaimana? Nah, ya, apabila gaya ya berlawanan dengan perpindahan, nah, ya, itu maka nilainya itu akan negatif. Nah, contohnya itu adalah example mobil ngerem ya. Mobil ngerem, maka itu usahanya bernilai negatif ya. Yaitu memberikan gaya yang
berlawanan, ya, berlawanan terhadap pengereman. Maka usahanya itu adalah nilai negatif. Atau misalkan kamu dorong benda ke kanan, maka bendanya itu akan bergerak ke kiri. Nah, itu termasuk juga usaha yang bernilai negatif ya. Kuncinya seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, misalkan saya punya contoh yang lain. Misalkan tadi sudah dijelaskan W sama dengan F kali S ya. Nah, ini kuncinya ya. W sama dengan F kali S. Atau misalkan W sama dengan F kali cos theta kali S ya. Nah, misalkan saya ketemu dengan grafik ya. Saya ketemu dengan bentuk grafik. Nah, saya gambarkan dulu sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ini sebagai gaya ya, dan sumbu X ini sebagai posisi ya. Nah, ini maka seperti ini ya. Maka yang namanya usaha itu adalah luas dari sebuah grafik ya. Luas dari sebuah grafiknya. Nah, ini Bapak arsir ya, ini luasnya ya. Nah, yang diarsir ini adalah usaha ya, usaha dari sebuah grafik. Nah, itu contohnya ya. Contohnya. Jadi usaha itu bisa W kali F kali S atau W kali sama dengan F kali cos theta kali S, atau dia bisa dalam bentuk grafik. Seperti itu ya. Jadi kita fokus ketiga itu ya. W sama dengan F kali S, W sama dengan F kali cos theta kali S, atau dengan grafik. Oke, semoga ini bisa bermanfaat oleh anak-anak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memahami tentang usaha dan tenaga. Nah, anak-anak itu mungkin yang bisa Bapak paparkan ya, yang Bapak bisa jelaskan materi mengenai usaha dan energi. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya, jaga kesehatan dan ibadah terus secara istiqomah. Mungkin minggu selanjutnya kita akan membahas tentang energi, kelanjutan dari sebuah usaha. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh ya menanyakan di deskripsi YouTube atau di komentar YouTube. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih.